Nah, oke, ini apa sih hubungannya dengan, kesehatan badan, kemudian dengan kesehatan otak kita, kemudian hubungannya dengan, syaraf kita, begitu apa hubungannya ngobrol-ngobrol dengan Dokter Novelin Sagita. Yuk kita sapa dulu. Selamat siang Dokter Novelin Sagita. Selamat siang, Mbak Anastasia, atau saya panggilnya apa, Mbak Anti? Nanti aja. Oke. Selamat siang Oke. pendengar Maestro. Sobat Maestro, gini, Sobat kenapa sih Maestro. kenapa sih kita harus waspada nih dengan demensia ini? Karena kita kan seringnya banyak di rumah begitu ya, pasti ada hubungannya yang kemudian kadang-kadang nggak siapapun merasakan ini. Tapi kita tanya nih sama Dokter Novelin, kenapa sih kita perlu waspada mengenai demensia ini? Silakan Dokter Novelin. Oke, sebetulnya banyak sekali orang di Indonesia juga, termasuk di dunia yang nggak terlalu paham, nggak terlalu ngeh Hmm, sebetulnya demensia itu apa. Apa sih demensia? Mereka bilang, ah udah biasa deh demensia, orang tua juga nanti semuanya bakal pikun. hmm, Padahal nggak juga. Sebetulnya oke. pikun itu kita bilang penyakit, karena tidak semua orang lanjut usia akan mengalami pikun. Dan angka kejadian demensia itu sebetulnya tinggi sekali. Boleh dibilang setiap 3 detik ada 1 orang terkena demensia di dunia. Wow. Berarti kan jumlahnya besar sekali. Tapi itu adalah sesuatu yang orang-orang nggak ngeh karena dianggap biasa. Padahal dia sesuatu yang tidak wajar. Pikun itu penyakit, bukan sesuatu yang normal-normal saja. Itulah yang ingin kami ajak semua Sobat Maestro untuk yuk kita merubah paradigma, merubah stigma yang ada saat ini. Oke, baik, makasih Dokter Novlin. Ini yang mungkin menjadi apa ya istilahnya, yang me-refresh kita bahwa ternyata pikun itu penyakit ya. Jadi bukan karena faktor usia aja atau dan lain sebagainya. Tapi banyak orang kemudian mengatakan, oh dia karena kena Alzheimer. Jadi yang dikatakan penyakit itu kemudian pikun tuh biasanya orang mengasumsikannya itu bukan demensia tapi Alzheimer. Mungkin Dokter Novelin bisa menjelaskan, membedakannya antara demensia dengan Alzheimer ini gimana sih? Apa misalnya dan sebagainya. Silakan. Oke, memang Alzheimer itu yang paling beken ya saat-saat ini Mhm. orang-orang ngomongnya kalau begitu kamu ada yang lupaan, ih kamu kayaknya kena Alzheimer deh, kamu Mhm. pikun deh. Padahal sebetulnya itu adalah suatu istilah yang tidak terlalu tepat kalau menurut kami dari klinisi kesehatan dari bagian neurologi, bahwa sebetulnya demensia dan Alzheimer adalah istilah yang sedikit berbeda. Boleh dibilang demensia itu adalah istilah besarnya, istilah umumnya demensia adalah penurunan kemampuan mental atau fungsi otak yang cukup berat sehingga dia mengganggu aktivitas sehari-hari. Di dalam penurunan itu ada yang terutama satu, gangguan memori, tapi ada juga gangguan-gangguan fungsi kognisi lainnya. Contohnya dalam gangguan berbahasa, kemudian gangguan fungsi eksekutif atau pengambilan keputusan. Kemudian bisa juga dia ada gangguan dalam hal emosi dan perilaku. Itu juga bisa terganggu dalam demensia. Dan penurunan itu cukup berat sehingga aktivitas harian dia terganggu. Dalam arti, jadi harus mandi dimandiin, makan dibantu, berpakaian juga dibantu, sampai sebegitu beratnya. Nah, Oke. demensia itu sebetulnya ada beberapa macam tipe. Mhm. Ibarat sebuah payung besar, kalau kita bayangkan ada payung besar, di bawahnya itu menaungi beberapa macam tipe. Novlin. Di dalamnya yang paling sering dari demensia, sekitar 50-75% kasus demensia, penyebabnya adalah Alzheimer. Oke, jadi itu yang ini yang harus kita luruskan begitu ya. Jadi, Betul. apa sih istilahnya, penyebab dan akibatnya ini yang harus diluruskan begitu ya? Alzheimer adalah bagian dari demensia. Oke. Begitu. Aha, aha. Tidak Jadi semua orang yang demensia itu pasti Alzheimer, karena ada penyebab-penyebab lain dari demensia. Contohnya ah, stroke atau demensia vaskuler gitu, itu pun bisa sebetulnya menimbulkan yang namanya demensia. oke. Tadi menarik sekali satu hal yang, dikatakan bahwa
kemudian penderita ini mengalami kesulitan untuk mengambil keputusan. Ini juga sebenarnya jadi bukan hanya masalah psikologis bahwa dia tidak tidak sanggup mengambil keputusan, tapi ternyata dipengaruhi penyakit juga ya dok ya? Maaf kurang kedengeran ya? Oke, untuk mengambil keputusan bahwa itu juga kemungkinan akibat dari penyakit ini begitu. Betul. Jadi kelainan demensia itu bisa terjadi gangguan dari pengambilan keputusan. Jadi dia bisa salah dalam membuat keputusan. Pengambilan keputusannya tidak tepat disebabkan karena gangguan fungsi di otak. Oke, nah ini yang menarik sekali Sobat Maestro. Ini ya, jadi ternyata bahwa kalau ada satu waktu mungkin sesudah stroke atau apa, kemudian dia ngambil keputusannya aneh apa gimana. Nah ini yang mesti mungkin salah satu dari gejala ini ya dok ya? Maaf Bu, nggak kurang terdengar ya? Putus lagi ya? Oke, jadi mungkin ini ininya. Gimana kalau kita berbicara mengenai usia? Apakah penderita demensia ini dari hanya usia yang 40 tahun ke atas atau bagaimana? Oh oke. Kalau dari segi usia sebetulnya demensia itu paling sering kita dapatkan pada usia sebetulnya usia lanjut, boleh dibilang usia lansia. Kurang lebih yang sering terkena demensia itu usia 60 tahun ke atas. Karena memang dengan ini proses kita bilang degeneratif, terjadi kerusakan di sel-sel di otak, biasanya 60 tahun ke atas itu paling sering. Tapi bukan berarti di bawah 60 tahun tidak bisa terkena demensia. Kalau Oke. saya lihat trennya saat ini, pasien-pasien saya, kebanyakan nih usia 40, usia 50, loh kok ada loh yang demensia. Karena tadi penyebab demensia itu tidak semua hanya Alzheimer. Ada yang sebabnya karena stroke, ada yang sebabnya karena penyebab lain ya. Kadang-kadang orang bisa kena stroke sekarang umur 40 loh, umur 50. Iya, Oh, umur ternyata 30 sesudah juga habis bisa. dia jadi pikun. Nah, pasien saya paling muda umur 30 tahun. Itu sudah demensia. Dia sudah mengalami selama 3 tahun, sekarang sudah bedridden. Istilahnya sudah terbaring di ranjang, nggak bisa apa-apa. 33 tahun sekarang usianya. Jadi usia muda pun bisa mengalami demensia. Oke. Nah, ini, apa sih gejala awal gitu ya, kalau misalnya memang karena penyakit stroke atau apa, kita lebih aware mengenai hal ini, hubungannya kemudian dengan demensia. Tapi apakah ini faktor, mohon maaf, keturunan atau, lingkungan atau dia sikap hidup yang, kadang-kadang yang kalau kita seperti sekarang PSBB ini juga nggak bergaul apa gimana, apa sih faktor yang paling Faktor membuat resiko ya berarti iya, ya? aha, Oke, faktor resiko dari demensia itu sendiri, kalau saya boleh bagi sebetulnya ada dua kategori ya. Satu adalah faktor resiko yang memang kita tidak bisa modifikasi, tidak bisa kita apa-apakan. Contohnya memang tadi betul Mbak Anti yang bilang faktor keturunan atau faktor genetik itu juga oh, berperan. ya, Kalau misalkan kita orang tuanya, ayah, ibunya ada yang mengalami demensia, maka resiko kita mengalami demensia itu lebih besar 30-50%. oh, wow, Kemudian oh, faktor usia juga tadi begitu. Usia oke, kan bukan sesuatu yang bisa kita modifikasi ya. Umur kita bertambah terus. Itu juga satu yang kita tidak bisa modifikasi. Kemudian kalau untuk faktor resiko yang bisa kita modifikasi nih contoh orang yang punya darah tinggi, kencing manis atau diabetes, kolesterolnya tinggi, obesitas atau hidupnya tuh jarang olahraga, jarang bergerak, sedentary lifestyle, itu pun merupakan salah satu faktor resiko untuk terjadinya demensia, segala tipe demensia, baik itu demensia Alzheimer, baik itu demensia ke arah stroke, itu pun meningkatkan resiko. Begitu. oke. Nah, ini ada satu yang menarik lagi, mengenai mungkin dari statistik atau apa, apakah faktor, jenis kelamin mempengaruhi juga ini dokter? Betul, jenis kelamin itu juga mempengaruhi. Kebanyakan tuh sebetulnya wanita lebih sering terkena daripada Wow, laki-laki. Nah loh, sebetulnya yang laki-laki yes, yang perempuan aduh. Sebetulnya begini, kalau pada usia-usia sebelum
menopause misalkan, laki-laki itu resiko terkena stroke itu lebih tinggi. Oke. Tapi sesudah menopause resiko perempuan terkena stroke besar. Itu juga salah satu faktor yang mempengaruhi. Dari sisi Alzheimer, kebanyakan statistik mencatat bahwa memang perempuan terkena Alzheimer lebih besar. Kalau kita lihat mungkin juga itu faktornya karena usia harapan hidupnya yang perempuan tuh lebih tinggi loh sebetulnya Iya, dibanding iya, iya. laki-laki. Jadi mereka mencapai usia lanjut jauh lebih tinggi sampai usia 70, 80, 90, kemungkinan terkena demensianya lebih besar. Oke, jadi ini ternyata pengaruh, tapi kalau misalnya yang bisa dimodifikasi, hampir seperti yang sudah kita ketahui begitu ya, Dok, ya, mengenai Betul. ini. Nah, ini kalau kita sudah menemukan gejala dan lain sebagainya, apakah bisa disembuhkan? Ada terapinya kah? Kemudian pencegahannya mungkin sekalian? Silakan, Dokter Novlin. Untuk pencegahan sebetulnya ada beberapa yang bisa kita kerjakan. Yang pertama, nomor satu adalah hidup sehat ya. Karena tadi kita bilang bahwa untuk bisa mencegah, kita harus banyak melakukan kegiatan yang aktif secara fisik. Contoh kita harus berolahraga, misalkan banyak bergerak. Kemudian kita harus menjaga jantung supaya sehat. Kemudian kita juga harus makan makanan yang sehat. Kita juga harus melakukan aktivitas yang merangsang fungsi otak, merangsang kerja otak, kemudian melakukan kegiatan yang banyak aktivitas sosial. Antara lain, kalau sekarang kan susah ya, kita ada social distancing. Tapi dengan kita chatting dengan keluarga lewat sosial media, itu pun termasuk aktivitas sosial. Jadi kalau saat kita terkurung di rumah ya jangan diem meringkuk, tapi ada komunikasi dengan anggota keluarga itu termasuk pencegahan demensia. Kita juga harus hidup istilahnya menghindari alkohol, menghindari rokok, kemudian kita harus banyak berolahraga. Dengan olahraga itu kita bisa mengurangi resiko demensia kurang lebih 30%. Kalau Oke. punya hipertensi, diabetes itu harus dikontrol dan berobat teratur. Kurang Mhm. lebih itu sih cara-cara pencegahan ya. Itu untuk pencegahannya begitu ya, Dok, ya. Nah, sekarang, kalau kita dari kan tadi dokter mengatakan bahwa ada usia-usia muda yang sudah kena begitu ya, Dok, ya. Nah, tapi kan karena kita berasumsi biasanya hanya yang tua yang kena. Dari gejala-gejala ataupun tanda yang spesifik biasanya apa nih untuk yang usia muda? Sebetulnya tidak ada gejala ataupun tanda yang spesifik baik untuk tua atau maupun muda, gejala dan tandanya relatif sama. Saya bagi sedikit ada kurang lebih 10 nih gejala dan tanda demensia. Baik tua dan muda sebetulnya kalau untuk demensia gejalanya akan serupa. Yang pertama, dia akan ada gangguan dari daya ingat. Gangguan daya ingat itu misalkan dia contohnya dia mulai sering bertanya berulang-ulang. Hari ini hari apa ya? Senin. Lama-lama 5 menit kemudian dia tanya, hari ini hari apa ya? Senin. Kan tadi udah dijawab. 5 menit lagi dia tanya lagi, hari ini hari apa ya? Udah bilang Senin, contoh. Berkali-kali, atau dia cerita lagi hal yang sama berkali-kali. Yang kedua dia susah fokus. Misalkan dulu si ibu itu jago sekali masak. Sekarang kok masakannya asin terus. Ternyata Mmm, pada saat dia masak, kasih garam. Terus dia lupa, udah kasih garam belum ya tadi? Kasih lagi mmm, garamnya. mhm mhm. Saya udah kasih garam belum ya? Kasih lagi tambahin garam. Akhirnya masakannya asin luar biasa. Yang ketiga dia jadi susah melakukan kegiatan yang familiar. Kalau misalkan dulunya melakukan pembukuan, tugas-tugas sehari-hari lancar, sekarang jadi lebih lama waktunya, atau jadi salah terus, jadi nggak balance. Jadi tekor terus misalkan. Kemudian bisa juga gejala keempat adalah adanya disorientasi. Dalam hal disorientasi waktu dan tempat. Pasti saya rasa teman-teman semua Sobat Maestro itu sering sekarang dapat japrian di media sosial. Dicari orang hilang, tidak kembali, pakai baju terakhir warna anu. Itu karena misalkan dia keluar rumah tujuannya buat ke warung jarak 5 menit, 10 menit, begitu mau balik, aduh rumah saya belok ke kiri apa ke kanan, nyasar, nggak bisa pulang. Orientasi tempat. Dia sudah tidak bisa membedakan jalan lagi.
Kemudian ada kesulitan memahami visuospasial. Apa itu visuospasial? Itu sebetulnya dia tidak sanggup memahami apa yang dia lihat. Contoh, kadang-kadang ada orang yang bicara di cermin kayak orang gila, bicara sendiri. Dia lihat pantulan wajahnya di cermin, terus diajak ngobrol. Padahal bukan gila sebetulnya. Dia lihat pantulan wajah dia kok mirip sama ayahnya zaman dulu yang udah almarhum, mirip sama ibunya, terus diajak bicara. Ibu apa kabar? Sehat, Bu? Oh, padahal itu yang dia lihat pantulan wajah sendiri, dia tidak mengenali mukanya sendiri di cermin. Contoh itu. Kemudian yang keenam gejalanya adalah gangguan komunikasi. Dia susah menemukan kata-kata kalau mau mengungkapkan sesuatu. Kalau dia pengen bicara sisir, dia tuh harus mikir itu loh yang buat beresin rambut saya. Sambil dia peragain gerakannya, tapi kata-kata sisirnya tuh nggak pernah keluar. Kemudian contoh yang lain adalah gejala yang lain, yang ketujuh itu dia mulai salah meletakkan barang tidak pada tempatnya. Alhasil orang tersebut tuh sering merasa kecurian, sering merasa kehilangan benda-benda kecil, kacamata, uang, perhiasan. Contohnya dia misalkan taruh di mana lupa, uang saya hilang, kayaknya asisten rumah tangga di rumah ini mencuri, atau tukang sayur barusan lewat kayaknya masuk ke rumah waktu saya meleng. Semua dituduh. Contohnya demikian. Yang kedelapan, dia salah membuat keputusan. Ini termasuk kayak tadi yang dibilang gangguan fungsi eksekutif, membuat keputusan salah. Contoh sederhana, kalau misalkan kita belanja nih, ada tukang sayur, belanja 10.000, dikasih uang 100.000, dia nggak minta pulangan. Terus nanti begitu pulang ke rumah, dia bilang uang 100.000 saya hilang. Padahal dia yang salah membuat keputusan saat membayar. Contoh. Nah, kemudian gejala yang kesembilan, orang-orang tersebut rata-rata mulai menarik diri dari pergaulan. Dulunya dia suka ikut nyanyi, dulunya suka ikut pertemuan, arisan, sekarang tidak mau lagi. Walaupun sekarang social distancing kan kadang-kadang suka ada orang nyanyi semua lewat media sosial, ini nggak mau. Iya. Nah, kemudian yang ke-10 yang terakhir itu yang bikin heboh biasanya, bikin orang-orang panik, dia jadi berubah perilaku dan kepribadian, emosinya meledak-ledak. Kalau pada saat suaminya bilang, ibu masakan ibu sekarang asin ya, langsung nangis berderai-derai. Bapak kayaknya sudah tidak cinta lagi sama ibu, kayaknya bapak ada wanita idaman lain. Wah, mulai begitu, perilakunya berubah. Contoh ya, jadi ini ada kurang lebih 10 tanda yang mau tua mau muda kadang-kadang perubahannya akan sama begitu. Oke. Nah, ini Sobat Maestro mungkin yang menjadi perhatian untuk kita semua begitu ya. Kadang-kadang kita nganggapnya lucu, ih kamu udah mulai tua ya, katanya lupa menaruh barang di mana. Atau misalnya, kamu nih kenapa sih jadi histeris dan lain sebagainya. Padahal itu tanda-tanda yang harus kita perhatikan begitu ya Dok ya. Nah Dok, apakah ada terapi yang bisa kita lakukan sendiri begitu ya, selain tadi karena olahraga dan lain sebagainya, apakah ada terapi yang bisa mencegah demensia ini? Oke, untuk terapi sebetulnya demensia itu karena ada beberapa macam tipe ya. Demensia itu ada demensia yang bisa reversible, bisa membaik. Makanya kalau begitu kita ada gejala dan tanda yang tadi disebutkan, ada baiknya sebaiknya itu langsung berobat dulu. Kita harus tentukan penyebabnya apa. Ada beberapa tipe demensia, contoh kalau penyebabnya karena depresi, kalau penyebabnya karena gangguan metabolik, kekurangan zat, kekurangan vitamin, atau apa kita bisa koreksi nanti ada membaik. Tapi kalau dia ternyata didiagnosis tipenya Alzheimer, memang sampai saat ini belum ada obat untuk menyembuhkan. Tapi kita bisa berikan obat untuk memperlambat progresivitas. Kalau untuk terapi yang dilakukan sendiri di rumah, mungkin kayak tadi pola diet lah. Contoh, itu kan bisa kita lakukan sendiri ya. Kalau obat-obatan sih saya nggak sarankan. Tapi istilahnya kalau mau coba obat sendiri di rumah ya hati-hati karena banyak obat-obatan yang beredar di luar yang nggak jelas fungsinya. Tapi kalau pola diet bolehlah. Kita bisa kasih misalkan pola diet yang sehat. Contoh, kalau mau anggaplah satu porsi, satu piring makanan kita bagi 4. Setengahnya itu kalau bisa isinya itu kalau mau yang sehat
sayur-sayuran, kemudian seperempatnya itu kalau mau isinya ikan. Ikan seperti ikan salmon itu tinggi sekali omega 3, vitamin D, bagus untuk otak. Seperempatnya lagi isinya, ini karena saya dapat contoh dari makanan pola tipe Mediterranean. Di sana seperempatnya itu isinya seperti gandum, kacang-kacangan, karena di sana nggak makan nasi. Ah, Kalau di Indonesia oke lah, seperempatnya itu kita isi nasi, karbohidrat ya, supaya kita, karena orang Indonesia kalau nggak makan nasi dibilangnya nggak makan, jadi boleh kita kasih nasi. Jadi patokannya itu kira-kira kalau satu piring makanan, setengahnya itu banyakin sayur, seperempatnya boleh hewani ya, boleh ikan, unggas pun boleh, seperempatnya nasi. Kasih satu piring, satu cepuk kecil untuk buah, dan pakai air putih. Sebetulnya itu cukup makanan sehat, kita usaha untuk pribadi boleh. oke. Nah, Dok, mengenai aktivitas sekarang kan istilahnya kita, COVID-19 nggak bisa keluar rumah ya, Dok, ya. Mm-mm. Ada yang, puji Tuhan tinggalnya di kompleks, bisa keluar rumah. Kalau Mm-mm. yang tinggalnya di umum gitu kan agak sulit. Ada gerakan-gerakan ataupun aktivitas yang bisa mencegah demensia ini, Dok, mungkin ada saran? Sebetulnya asal kita kreatif ya, ada banyak sekali aktivitas yang bisa membantu kita untuk mencegah demensia. Yang pertama, yang penting semua aktivitas itu merangsang fungsi otak. Contoh, bermain, yang pertama tuh kayak kayak puzzle-puzzlean. Contoh, Ah, misalkan ngisi TTS, mhm. kemudian main sudoku, kalau tahu yang angka-angka itu sudoku. Atau misalkan, puzzle betul yang gambar tempel-tempel itu juga bisa. Contoh yang kedua, kita harus mencoba untuk belajar hal baru. Walaupun rumah saya sempit, Dok, kayaknya nggak bisa deh macem-macem, nggak masalah. Kalau buat saya, contoh belajar hal baru buat saya sederhana. Saya pakai tangan kanan. Saya belajar hal barunya tuh saya belajar tulis pakai tangan kiri sekarang. Modal saya cuma bolpen atau pensil dan kertas. Sederhana. Tapi dengan cara seperti ini saya mengaktifkan otak kiri dan otak kanan sekaligus. Contoh sederhana loh, kita cukup belajar nulis abjad deh, A, B, C, D, E, target saya tulis nama sendiri, gampang loh. Kemudian kita banyak membaca. Membaca itu mulai dari membaca koran, membaca kitab suci, membacakan dongeng untuk cucu, contoh boleh. Atau baca sesuatu artikel di media sosial, silakan. Tapi saran saya karena sekarang terlalu banyak COVID, jangan terlalu pusing dengan baca-baca yang COVID nanti tambah stres. Kalau kita depresi nanti daya ingat tambah turun. Oke. Ah, Kemudian ada lagi aktivitas lain, bermain. Siapa sih yang nggak suka bermain? Bermain itu bukan cuma buat anak. Orang muda 30 tahun, 50 tahun, lansia 70 tahun juga boleh bermain. Bermainnya itu mulai dari yang sederhana, kayak zaman kita kecil main congklak, boleh. Main gundu, main kelereng gitu, boleh. Kan kakek tuh boleh main sama cucu ya. ah, Main ah, ah, kelereng bareng boleh, lempar tangkap bola sederhana boleh, main air doang semprot-semprot juga boleh, silakan. Ya, jadi yang tidak perlu mahal, tidak perlu keluar rumah, manfaatkan saja semua benda yang ada di rumah boleh. Cuma main lipat-lipat kertas kayak origami boleh nggak? Boleh, ya. Kemudian berikutnya olahraga. mhm, Olahraga sekarang kan kita tahu yang lagi ngetren goes. Wah, semua orang mhm. seneng naik sepeda tuh. Tapi istilahnya dok, dah saya mah rumahnya nggak ada biaya lah buat sepeda, nggak masalah. Saya mah sakit pinggang dok, sakit lutut, buat olahraga boro-boro ngegoes. Sederhana, pakailah, duduklah di kursi di rumah, contoh nanti duduk di kursi, tinggal kita olahraga ringan di kursi. Bisa sambil senam ringan, bungkuk sedikit, miring kiri, miring kanan, itu semua bisa untuk membantu olahraga di rumah ya. Kemudian aktivitas lain, contoh berkebun. Berkebun juga itu baik untuk daya ingat. Berkebun itu membantu kita karena berkebun ada step-stepnya. Berkebun bisa pakai media tanah. Dok, di rumah saya emang nggak ada lahan. Pakai hidroponik juga bisa. Modal cuma bisa kita bilang gelas aqua, botol aqua, murah meriah. Tapi berkebun ada step-stepnya. Dia harus disemai dulu, contoh. Ada tahapan-tahapan yang semuanya itu merangsang kerja otak. Dan kita harus ingat tuh, misalkan contoh saya harus nyiram tiap hari, kalau nggak tanaman saya mati. Ya. Terus berikutnya itu terapi musik. Nah, musik itu bagus sekali.
Misalkan saya rajin dengar Radio Maestro setiap hari, lah bagus sekali itu. Kita mulai musik itu misalkan bisa cuma mendengar saja, boleh. Menyanyi, boleh. Main Ah, musik, genjreng-genjreng, sukanya main gitar, segala oke. Saya pengennya sambil joget-joget, sambil nari, boleh juga. Semua itu boleh. Ya. lebih bagus lagi kalau pakai joget ya dok ya. Lebih bagus kalau Tambah joget olahraga jadinya kan, sekalian ya. ah, Kemudian yang berikutnya itu memasak. Sekarang lagi musim diam di rumah, semua orang mulai tutorial masak lewat YouTube. Boleh juga. Memasak itu ada step-stepnya. Misalkan kalau kita bikin kue, dikocok dulu telurnya apa dimasukin tepung dulu. Begitu salah kuenya hmm, gagal nih bantat. Jadi memasak itu juga sesuatu aktivitas yang merangsang kerja otak. Kemudian bisa juga kita melakukan yoga atau meditasi, menenangkan pikiran, merilekskan otot-otot di badan, itu boleh. Selanjutnya kita boleh melakukan kerajinan tangan. Mulai dari yang sederhana, kata saya tadi bilang origami doang, lipat-lipat kertas, boleh belajar merajut. Aduh dok, itu mah buat perempuan. Kalau saya laki-laki saya nggak suka, boleh. Saya sukanya pertukangan, boleh deh bikin ketok-ketok palu, kayu, bikin kandang ayam, contoh nanti bisa dijual loh malah. Bisa jual kandang binatang, anjing, kucing, loh. Malah menghasilkan uang di saat pandemi ini malah lebih bagus kalau saya rasa. Yang terakhir kita bisa belajar bahasa asing, termasuk misalkan sekarang lagi musim orang nonton film Korea. Nah, belajarlah bahasa Korea sedikit-sedikit. ah bener. Terima Betul, sambil kasih nonton sambil kayak belajar gitu boleh. ya. Oke, jadi menarik sekali bahwa saya perhatikan dari yang disarankan oleh dokter bahwa step-step itu yang juga membantu kita untuk mengatasi demensia. Jadi kalau ada tahapan begitu itu yang pengaruh sekali ya, Dok ya? Betul. Kalau kita bisa deteksi sejak dini, itu aktivitas-aktivitas merangsang otak kita lakukan dari awal, mudah-mudahan penurunannya tidak terlalu cepat. Oke. Nah, Sobat Maestro, untuk Anda yang ingin konsultasi begitu ya, kalau misalnya sudah parah dan lain sebagainya memang lebih mudah untuk kita memahami. Tapi mungkin untuk yang awal-awal Anda ingin konsultasi meyakinkan, Anda bisa menghubungi Dr. Novelin Sagita, spesialis saraf ini tentunya di Rumah Sakit Immanuel. Anda bisa mendaftar lebih dahulu, lebih baik, tentunya di 022 520 1656. Sekali lagi menghubungi Rumah Sakit Immanuel 022 520 1656. Untuk Dr. Novelin Sagita itu di SMF Neurologi lantai 3 jam 10 sampai 12, mulai dari Senin sampai Jumat. Anda bisa memilih harinya. Kalau misalnya hari Sabtu masih bisa dengan perjanjian. Begitu ya, Dok ya? Betul. Oke. Jadi silakan untuk Anda yang ingin konsultasi mengenai syaraf ini atau mungkin juga yang Anda berpikirnya, ah, itu sih saya masih jauh dan lain sebagainya. Tapi siapa tahu kalau misalnya lupa hal-hal yang kecil sebenarnya begitu. Lupanya tuh yang kecil-kecil atau merasa kesulitan mengambil keputusan. Nah, itu yang agak berbeda dengan gejala yang kita pahami mungkin begitu. Dokter Novelin, ini boleh nggak bantu apa sih tips untuk keluarga yang saat ini merawat pasien Alzheimer ataupun demensia begitu di saat sekarang ini? Oke, andai kata Sobat Maestro ada yang merawat pasien demensia atau Alzheimer di saat pandemi COVID ini, kalau buat saya tipsnya satu, jangan panik, pertahankan rutinitas, misalkan bangun pagi, olahraga, itu harus tetap dilakukan. Pastikan bahwa hidrasi atau cairan cukup buat orang dengan demensia, dan kita harus tetap terhubung secara kreatif. Maksudnya begini, banyak orang demensia yang diam di rumah, dulunya bisa keluar rumah, sekarang karena dia lansia itu kan salah satu
orang yang rentan terkena COVID tuh jadi dikurung, bukan dikurung ya, terkurunglah di rumah, nggak boleh kemana-mana, kesian. Dia malah jadi Iya. stres, depresi, daya ingatnya makin turun. Tapi kalau kita sering telepon, sering video call, sering chatting gitu, jadi dia lebih terhibur ya. Kemudian makanan sebaiknya memang pakai take out ya, dibawa pulang. Kemudian ajak kalau misalkan kita serumah tuh bisa sama-sama nonton drama bareng, baca buku bareng, lihat foto bareng. Kalau ada binatang piaraan di rumah, bisa main binatang sama-sama bareng ya. Kalau ada berita-berita COVID, ya sudah mereka nggak usah dengar, nanti makin bingung, makin pusing ya. Kemudian kasih bantuan emosi, support, pastikan bahwa orang demensia itu sering lupa. Jadi dia harus selalu diingatkan untuk pakai hand sanitizer, cuci tangan, pakai masker, itu harus selalu diingatkan berkali-kali karena mereka sering lupa. Dan pastikan bahwa mereka harus tetap kontrol ke rumah sakit jika ada penyakit penyerta seperti hipertensi atau diabetes, atau kalaupun takut ke rumah sakit, ada cara-cara untuk konsultasi online sekarang. Sudah dibuka di mana-mana, termasuk di Rumah Sakit Immanuel ada konsultasi online bisa. Nah, pastikan siapkan alternatif jika ada anggota keluarga yang mengurus sehari-hari sakit. Ya, saya tidak berharap terkena COVID, tapi sakit karena penyebab apapun, ada yang akan menggantikan mengurus orang yang demensia di rumah. Paling dari saya sih saran-sarannya itu ya, disiapkan. Iya, baik. Sekali lagi Sobat Maestro, mudah-mudahan perbincangan ini benar-benar membantu kita ya. Jadi istilahnya sesuatu yang sebenarnya kita pahami tapi tidak kita ikuti. Seperti misalnya gara-gara di rumah aja makin males, padahal memasak, tadi dikatakan oleh dokter, kemudian berkebun, begitu ya, itu hal-hal yang bisa membantu kita ya dok ya? Betul sekali. Oke, dan satu hal lagi yang menarik adalah kegiatan yang membutuhkan tahapan yang membuat kita berkonsentrasi ataupun fokus, itu adalah kegiatan-kegiatan yang membantu kita untuk mencegah demensia ini. Betul begitu ya dok ya? Betul Mbak Anti. Oke, dok, ini secara umum begitu ya, secara umum, apakah COVID-19 ini memang ada pengaruhnya juga kepada demensia ini? Karena memang orang kan di rumah aja nih, apakah secara umum nggak hanya untuk lansia, untuk yang muda, apakah ada pengaruhnya juga? Jadi sebetulnya kalau pengaruh COVID dengan demensia, dari faktor usia sih terutama, karena lansia itu tadi saya bilang bahwa itu resiko yang kelompok usia rentan untuk bila mereka terkena COVID. Nah, tapi demensia sendiri itu tidak meningkatkan resiko COVID secara langsung, penyakit demensia. Tapi karena orang demensia memiliki perilaku yang terganggu akibat daya ingatnya tadi terganggu, dia tuh kalau dibilangin cuci tangan sekali itu nggak akan ingat. Jadi dia gampang sekali ketularan karena maskernya dibuka, cuci tangannya lupa terus, itu membuat mereka rentan tertular orang demensia. Oke. Dari berbagai usia, walaupun dia muda, karena dia lupa cuci tangan, lupa pakai masker, harus dikasih tahu berulang-ulang, risiko terkenanya akan lebih besar. Bukan karena penyakitnya sendiri, tapi karena dia lupa aktivitas yang pencegahan COVID-nya. Dan nantinya sebetulnya kalau salah satu pengaruhnya COVID itu bisa memperberat gangguan kognisi karena beberapa faktor. Yang pertama karena tadi si pasiennya itu terisolir di dalam rumah, dia depresi, stres, bingung, marah, akhirnya daya ingat dia turun. Atau karena keluarga gini sekarang mereka takut bawa ke rumah sakit, katanya takut COVID, takut ke dokter, akhirnya obatnya nggak dimakan loh di rumah. Hipertensinya makin tinggi, gulanya makin tinggi, daya ingatnya makin turun juga. Akhirnya itu salah satu faktor yang penting untuk diingat, kalau memang ada penyakit penyerta, tetap berobat harus rutin, walaupun via konsultasi online. Kemudian, COVID sendiri akan merusak, bisa mengganggu fungsi otak, misalkan dia menimbulkan kekurangan oksigen, ya kadar oksigennya turun tuh pada orang-orang yang terkena COVID, sehingga bisa muncul kerusakan otak. Dia bisa membuat orang jadi bingung, agak confused, jadi agak ngaco misalkan. Itu jadi memang si COVID-nya bisa mengganggu kerja otak dari sisi demikian. Oke, terima kasih banyak dok untuk penjelasannya. Ini mudah-mudahan juga menjadi sesuatu
ilmu yang baru, pengetahuan yang baru, dan menguatkan, dan juga memberi ilmu yang tepat begitu ya, terutama itu pengetahuan yang tepat untuk semua Sobat Maestro mengenai demensia, kemudian juga Alzheimer, dan lain sebagainya. Untuk Anda, sekali lagi yang ingin konsultasi kepada Dr. Novelin Sagita, spesialis syaraf, silakan Anda mendaftar di Rumah Sakit Immanuel. Dr. Novelin ada dari Senin sampai Jumat, jam 10 sampai 12. Untuk hari Sabtu, khusus dengan perjanjian. Ada tentunya di gedung SMF Neurologi lantai 3. Untuk line teleponnya bisa digunakan secara umum 022 520 1656. Sekali lagi 022 520 1656. Baik, Dr. Novelin, terima kasih banyak untuk Sama-sama, penjelasannya. Mbak Anti. Oke, dan untuk semua Sobat Maestro, mudah-mudahan ini juga membantu untuk kita semua pengetahuan ini. Untuk Mbak Tuti juga terima kasih untuk Rumah Sakit Terima Immanuel. kasih, Mbak Anti. Oke. Ya, sama-sama, Mbak Anti. Iya, untuk semua Sobat Terima kasih, Maestro, Mbak jangan Anti. kemana-mana. Tentunya kita masih bersama-sama dalam Maestro Sweet Life Romantic 80s ini. Dan saya Anastasia, sekali lagi terima kasih untuk Rumah Sakit Immanuel, Dr. Novelin Sagita, dan Mbak Tuti. Tapi yang pasti, Maestro Sweet Life Romantic 80s masih bersama Anda hingga menjelang pukul 15 mendatang.